Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kesempatan kali ini Bapak akan membahas materi tentang keseimbangan benda tegar. Ya. Jadi di sini dalam sistemnya, dalam keseimbangannya itu ada benda tegarnya. Sebagai contoh seperti ini. Katakanlah begini. Di sini ada dinding, kemudian di sini ada dipasangkan suatu benda ya. Misalkan di Excel ini ada suatu batang lah ya. Kemudian diikat dengan tali ke dinding ini ya, sehingga dia menghasilkan keseimbangan ya. Katakanlah kemudian di ujungnya ini atau di mana misalkan dikasih suatu beban misalkan ya, sini beban. Nah, bebannya ini benda titik ya, kita abaikan nih ukurannya. Jadi benda tegarnya ini batang ini ya. Kemudian batang ini homogen, berarti ada titik keseimbangan di sini. Titik berat di tengah-tengahnya itu adalah di tengah. Nah, sekarang kalau katakanlah kalau misalkan diminta tegangan talinya berapa, kalau misalkan di sini sudut alfa, kemudian berat di batang ini katakanlah WB ya, WB, kemudian di sini WA benda A ya, ini B-nya batang, berarti di sini Excel ya. Oke, seperti itu diminta tegangan tali. Nah, ini sudah merupakan sistem keseimbangan benda tegar karena di dalamnya ada benda tegarnya. Nah, syarat tambahannya untuk keseimbangan benda tegar adalah, kalau tadi kan syaratnya untuk keseimbangan titik itu kan sigma F sama dengan 0. Untuk keseimbangan benda tegar ada tambahannya, itu adalah sigma torsi juga harus sama dengan 0 ya. Oke, nah sekarang untuk menyelesaikan sistem keseimbangan seperti ini, kita gambar dulu gaya-gayanya. Ini T-nya, WB dan WA-nya. Kemudian di sini ada gaya juga. Nah, gaya di Excel ini karena ada persatuan antara batang dengan Excel ya. Pasti ada gaya di sini. Nah, gayanya disebut dengan gaya Excel. Dan kita nggak tahu nih arahnya kemana. Kalau gaya normal kan tegak lurus kan. Kalau ini kan Excel berarti bisa juga ke sini. Berarti kita tulis aja aja ya. E-nya itu gaya Excel. Nah, kalau kita hendak mencari T-nya, kita bisa terapkan pertama kali ini. Syarat ini nih, sigma torsi sama dengan 0 ya. Nah, torsi itu kan butuh poros ya, poros putar. Poros putarnya di mana nih ya? Untuk mempermudah kita pakainya porosnya di sini ya, di sini sebagai porosnya. Kenapa? Supaya E-nya tidak terlibat ya. Kalau E-nya bekerja pada poros putar, berarti kan tidak menghasilkan torsi kan, tidak menyebabkan muter sebenarnya. Itu yang menyebabkan muter adalah berat batang, berat si A, dan tegangan talinya ini ya. Kemudian kita cari arah putarannya dulu nih. Nah, ini kan memutarnya ke sini kan ya, ke bawah, ke kemari atau searah jarum jam. Yang ini kan, nah ini kan T-nya berlawanan arah jarum jam ya. Ada dua arah perputaran, ada yang searah dengan berlawanan. Torsi yang dihasilkan kalau ini misalkan anggap Bapak positif, berarti yang ini negatif ya, atau kebalikannya bisa ya. Kalau ini positif, ini negatif, jadi nggak ada masalah ya positif sama negatif. Yang penting adalah sigma torsinya sama dengan 0. Itu sama aja dengan sigma torsi yang ke arah positif. Kalau misalnya Bapak anggap positif, harus sama dengan sigma torsi yang ke arah negatif ya. Jadi perputaran negatif ya. Nah, sekarang kita cari torsi yang dihasilkan oleh ini. Kita belajar ya. Apa itu? Itu adalah T dikali panjang batangnya ini, atau misalkan disebut dengan L ya. L atau R juga sama aja. Kali sin sudut ini alfa ya. Itulah torsi yang dihasilkan oleh tegangan tali ini. Terus yang dihasilkan oleh ini berat batang WB dikali, kalau ini kan setengah ya, berarti setengah L
sudutnya ini kan tegak lurus ya, berarti kan sudutnya nggak diperhatikan lagi, udah gini aja. Berarti tambah WA dikali panjangnya berarti L ya. Nah jadi gitu ya, ini kan bisa dicoret ya L nya nih, coret sehingga kita dapat di sini T sin alfa sama dengan setengah WB ditambah WA ya. Kalau seandainya misalkan WB nya udah tahu, WA nya udah tahu, sudutnya ada, dapatlah T nya itu ya, seperti ini ya. Contoh lain seperti ini, umpamanya misalkan gini. Oke, ini ada dinding, ini lantainya, dindingnya licin, sedangkan lantainya kasar. Kemudian di sini menyandar sebuah tangga misalkan ya, tangga. Nah seperti itu. Nah ini licin, berarti kan nggak ada gesekan. Kalau di sini kan kasar, ada pasti ada gesekan. Nah gesekan inilah yang menyebabkan si tangannya ini tidak terpeleset ya. Oke. Kemudian kalau misalkan dikasih tahu koefisien geseknya ini itu adalah μs misalkan, koefisien. Pertanyaannya adalah berapa berat batang maksimum, berat tangga maksimum dari tangga supaya tidak tergelincir gitu ya, tidak tergelincir. Oke, saya sebutlah ini alfa. Sekarang kita cari. Pertama kita harus gambar dulu gaya bekerja pada tangga ini. Pertama itu ada gaya apa nih? Gaya normal ya. Ada gaya normal di sini N1. Oke. Kemudian di sini tangganya kan homogen ya. Berarti di sini ada berat W. Kemudian di sini ada gaya normal 2 ya, yang 2. Kemudian satu lagi kasar, berarti ada gesekan di sini. Gesekannya pasti berlawanan dengan gayanya ya, untuk menahan. Berarti gayanya ke sini ya. Fs ya. Nah, gesekan statis ya. Yang kita cari adalah kondisi kritisnya ketika dia hampir tergelincir ya. Oke, apa syaratnya gitu ya. Sekarang gini. Ini ada beberapa gaya. Nah untuk keseimbangan benda tegak itu harus berlaku sigma F sama dengan 0 atau sigma torsi sama dengan 0. Bisa kita terapkan pertama kali sigma torsinya dulu ya. Misalkan kita cari poros dulu. Porosnya di mana? Nah saya anggap porosnya di sini ya. Gaya yang bekerja perputaran ini adalah W ini kan ya. Ini muter ke sini, N nya muter ke sana kan ya. Oke. Jadi ini muter ke sini, ini muter ke sini ya. Ini alfa, ini juga alfa juga ya. Ini alfa juga. Nah, kalau ini berarti kan 90 kurangi alfa. Nah, sekarang porosnya kan di sini. Berarti sigma torsi di poros itu sama dengan 0 ya. Kalau ini kan muter sini ya, sama ya. Berarti sigma torsi positif itu sama dengan sigma torsi yang negatif ya. Yang positif anggaplah ke sini berlawanan jarum jam. Berarti di sini W lengannya itu panjangnya setengah L dikali W kali sin sudut ini ya. Sin 90 dikurangi alfa. 90 dikurangi alfa. Sama dengan ini kan di sini N1-nya ya. N1 berarti dikali L ya, berarti L dikali N1 sin alfa. Ya. L-nya ini bisa dicoret ya. Hanya coret. Nah, gitu. Nah, sin alfanya kan jadi apa? Setengah W dikali sin 90 kurang alfa berarti cos alfa sama dengan N1 sin alfa. Oke.
Nah, kemudian kita dari sini belum dapat, kita tinggal masukkan untuk, berarti kita cari sigma f, ada dua kan ya, sigma fx sama dengan 0, yang ke arah sumbu x itu adalah apa, fs dan n1 ya. Ini kan akan menghasilkan fs sama dengan n1 itu kan ya. Oke, ini mu s n2 sama kondisi maksimumnya ini fs maksimum kalau mu s dikali n2 sama dengan n1. Nah, itulah yang kita dapat. Terus yang lain lagi adalah sigma f y nya ini sama dengan 0. Dapat apa? Ya w sama dengan n2, w yang ke bawah sama dengan n yang ke atas, w sama dengan n2. Oke, berarti n2 nya ini bisa saya ganti dengan w ya. Kemudian n2 nya itu apa? N2 nya adalah n1 per mu s gitu ya. Sehingga kita akan dapat apa itu? Ini adalah n, berarti w nya itu adalah n1 per mu s ya. Nah, yang ini kita substitusikan ke sini ke atas ya. Berarti setengah w nya itu n1 per mu s dikali cos alfa sama dengan n1 sin alfa ya. Berarti n1 nya ini kan sama ya, bisa dicoret. Dapatlah mu s nya. Berarti berapa mu s nya? Berarti mu s sama dengan setengah cos alfa per sin alfa kotangan alfa, itulah ya. Jadi di sini rupanya berat si tangga ini tidak berpengaruh beratnya. Yang berpengaruh adalah mu s dan alfa terhadap kondisi dari si benda ini. Jadi benda ini hampir tergelincir jikalau alfanya itu dikotangankan kali setengah itu sama dengan mu s nya. Seperti itu ya. Jadi ingat, berat bebannya nggak berpengaruh. Jadi yang berpengaruh adalah alfa dan mu s nya ini ya. Jadi kasusnya bisa bermacam-macam ini ya, yang penting konsisten aja. Kita pakai sigma f sama dengan 0 dan sigma torsi sama dengan 0 saja. Langsung kita bahas ke contoh soalnya seperti apa.